Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Feli Barozi dan NIM A11 2020 12968. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS pembelajaran mesin sebuah proposal dengan berjudul implementasi algoritma Cummins clustering berdasarkan hasil produksi pertanian daerah. Oke, latar belakang proposal ini adalah ketidakseimbangan jumlah produksi bahan pangan pertanian di suatu daerah eh, pada penonjakan jumlah penduduk di Indonesia, yaitu tidak seimbang. eh, dan pemanfaatan pengolahan data meneliti sebuah informasi menggunakan Cummins clustering dan Euclidean distance. Rumusan permasalahan adalah dataset dari data hasil pertanian terbatas dan membuat kurangnya informasi perbedaan dan keunggulan hasil pertanian. Batasan masalah dari proposal ini adalah satu, eh, menggunakan pemrograman Python yang akan saya tunjukkan nanti. Pemrograman Python, clustering menggunakan Pythonnya di Twitter ya. Eh, Dua, hanya untuk mengelompokkan hasil pertanian berdasarkan jumlah produksi, ya, apapun hasilnya ya, produksi padi atau lain-lainnya. Tiga, perlu dengan cara menggunakan Euclidean distance. Keempat, data objek atau dataset hasil adalah data hasil dari hasil produksi pertanian di Kota Cirebon di tahun 2019 sampai 2023. Tujuan dari proposal ini adalah yaitu dapat mengimplementasikan metode Cummins algorithm clustering menggunakan Rapid Miner atau Python. Rapid Miner atau Python. Dataset saya ambil dari sini. Dataset itu berisi data jumlah produksi hasil pertanian di Kota Cirebon. Ini adalah landasan teorinya menggunakan Cummins sebagai berikut: menentukan jumlah klaster K yang akan dibentuk nanti di Python, dan menentukan jumlah klaster centroid sebanyak jumlah K yang akan kita tes nanti. Kita akan tes berapa jumlah K yang terbaik nanti juga. Oke, tapi seperti ini ditentukan untuk mengalami hasil dari algoritma Cummins dengan menggunakan Euclidean distance. Skema clustering akan optimal dengan pengukuran ini adalah menilai indeks terkecil namun nilai tindak negatif. Jadi contohnya ini. Nanti kita lihat menggunakan elbow juga untuk menentukan K-nya. Itu langsung saja kita ke Python-nya ya. Di sini menggunakan dataset dari jumlah produksi pertanian di Kota Cirebon, dan ini juga saya eh, integrasikan semuanya ya supaya nanti tidak kelamaan videonya. Ini kita jalankan terlebih dahulu data Pythonnya. Sini sudah ada kode produksi, nomor produksi, kode dan lain-lain, jenis tanaman, jumlah produksi, dan tahun. Oke, pada skill scanner kita menggunakan ini untuk apa, menampilkan grafik dari hasil produksi. X label itu adalah tahun dari produksinya. PLT jadi labelnya adalah jumlah produksi dari pertanian semuanya. Oke, kita di sini lalu membuat data training, yaitu kita menggunakan kita uh, membuat X-train, yaitu dari tahun dan jumlah produksi dari hasil grafik ini atau dataset ini. Kita membuat datasetnya, data trainingnya sudah.
Itu kita menggunakan fitur scaling. Fitur scaling ini itu penting untuk menentukan jumlah jarak dari commits ya, commits atau KNN nanti. Sini kita mengimport dari min max scaler. Scaler kita menggunakan kita import dari min max scaler. Extra scaler fit transform ke fit transform ke ekstrenan yang kita buat tadi. Kalau kita tampilkan ekstrennya, sini sudah ada data-data ekstreningnya dari jumlah produksi dan tahun produksinya. Lalu kita clustering ya, menggunakan Skyline juga cluster. Kita mengimport commitsnya. Commits kita menggunakan k-nya, kita saat ini kita memakai 3 dulu sebagai contoh. Gunakan 3 cluster. Lalu kita membuat dia cluster commit fit predict dari extrend. Lalu kita tampilkan ya clusternya. Ya clusternya adalah ini, ada cluster 1, cluster 0, dan cluster 2, yaitu sesuai dengan tadi 3 cluster. Kita lalu di sini kita membuat apa, tabel cluster. Di sini kita kan belum membuat uh, belum ada tabel cluster ya, di sini hanya mentok di tahun. Lalu di sini kita membuat tabel cluster dari ya cluster ini. Sudah, lalu kita tampilkan data yang sudah kita tambahkan ya cluster tadi. Di sini sudah ada tabel ya, tabel cluster ya cluster. Lalu ini adalah apa, membuat centroid, yaitu adalah ini adalah C1, C2, dan C3 ya. Ya, atau disebut juga C0, C1, dan C2. Ini adalah cluster centroidnya. Lalu kita visualisasi hasil clustering tadi ini menggunakan figur. Ini menggunakan kami cluster center. Lalu cluster apa, cluster 0. Lalu kita sebabnya rainbow, markernya memakai apa, bintang sebagai marker dari centroidnya. Lalu kita di sini sudah ada centroid dari clusteringnya ya. Ada 3, yaitu centroid 1, 0, 1, dan 2. Ada 3 centroid di sini. Lalu ini adalah menggunakan K3 ya. Lalu kita akan mencari K terbaik dari data ini ya, dari dataset ini. Kita coba menekan radius karetnya, kita memakai K range 1 sampai 10. Dari uh, K1 sampai K10 kita cari K yang terbaiknya. Sini sudah terbuat. Lalu di sini adalah di sini menggunakan kita mencari K, menentukan K menggunakan apa, metode elbow ya di sini. Di sini karena metode elbow yang terbaik yaitu 2, K-nya 2 yang terbaik. Maka kita akan menggunakan K2 saja. Kita coba menggunakan K2. Ini kan elbownya lebih
jelas ya di 2 dibanding 3. Maka kita akan di sini kita gantikan ke mana tadi klasternya menggunakan K2 saja. Kita clusteringkan. Sini sudah 2 cluster ya. Ya clusternya hanya ketika kita menyalakan ya clusternya yaitu hanya ada cluster 0 dan 1. Lalu kita buat clusternya, ini datanya. Sini hanya ada 0 dan 1 yang di double juga. Ini untuk data santernya hanya ada 2 cluster ya seperti yang kita taruh tadi. Lalu di sini karena hanya ada 2 cluster yaitu kita hilangkan yang ketiga cluster ini saja. Sudah. Nah, ini sudah ya. Centroidnya eh, hanya 2 karena hanya ada 2 cluster di sini, maka centroidnya hanya 2 saja. Eh, Lalu kita membuat dataset baru label cluster. Misal tadi di sini hanya di data cluster 0 dan 1, maka kita akan mengganti dari 0 satunya menjadi baik dan kurang baik, yaitu sudah. Lalu kita lihat datanya di sini. Data cluster dari CSV ini sudah kita tambahkan data cluster kurang dan baik. Lalu memudahkan cluster ya ini terbaik. Untuk memudahkan terbaik adalah K2, maka saya menggunakan RabbitMiner. Sudah saya carikan result dari semuanya. Lalu kita menggunakan elbow juga. Di sini juga terdapat K2-nya adalah K yang terbagus ya, terbaik. Di sini juga sudah saya apa bandingkan di menggunakan Cummins K2 distance. Lalu kita performance within centroid distance, kita jalankan performanya. Lalu saya kumpulkan dari K2, K3 sampai K7. Yang terbaik adalah K2, yaitu tadi bentar ya, di sini yang terbaik adalah K2. Ini menggunakan RabbitMiner dan Davis Boldin-nya adalah segini. Oke, mungkin untuk itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.